manyubarang ka daun salasiah patah malayang silaronyo indak bainggo jo babate bukan basiba jo basisiah di dalam lingkuang salam kasadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Salaweh puji salebah syukur dipulangkan kepada Allah Rabb semesta alam. Sabarasia salaweh sajanya salam dipulangkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasul junjungan alam. Nah sama-sama kita hormati Imam Masjid Jami' Hasanuddin Sabbihis Marabbikal A'la, para guru-guru alim ulama cadiak pandai sungguh bendam dalam nagari nan malam rintangan kitab siang tagak bapituah ayah suci tapian janiah tampai minum murang banyak. Parangku-angku apa-apa niniak mama nan gadang basa batuah gadang babingkah tanah basa babingkah aua batuahlah nagari katapiang. Dan terkhusus kepada ibu-ibu di belakang, ibu-ibu bundo kandung limpapeh rumah nan gadang cahayo rumah salendang dunia sumara nagari katapiang. Sumara anjuang paranginan ka unduang-unduang ka Madinah ka payuang panji ka sargo ambam purui aluang bunian orang nan duduk jesukatan panyayan ka fakir miskin paibo kana dagang pandai basilah dinan sampi pandai batenggang dinan tidak dek pandai bundo batenggang satitiak santan di kuali masa kalio saikua kabau harum satahun pajalanan. Tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya, di situ api mako kaidui di tanah bareh sagantang kanyang urang sakatapiangnya. Kok tak cubo di lama nasi 3 tahun tak indah lapa. Kok tak cubo di manihnya iya sampai musim taraso juo manihnya. Apa dan ibu sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, sebagai tema kajian subuh kita membiak sebuah bahasan mengenai amalan sebelum tidur ala Rasulullah. Jadi pembahasan kita setelah salat subuh masalah lalu. Jadi kau yang ingin sambil talalu mendengar pengajian boleh sambil basanda. Jadi berbicara kita mengenai lalu atau tidur. Lalu yang kita inginkan tentu lalu yang tidak hanya sebatas menunaikan kewajiban bagi tubuh. Tentu lalu yang kita inginkan lalu yang tetap dinilai pahala di sisi Allah. Jadi kadang kita berpikiran hanya sebatas baca Al-Quran, sholat, amal soleh yang dilakukan. Namun yang kita inginkan lalu yang dinilai pahala di sisi Allah. Bukan hanya sebatas lalu yang menunaikan kewajiban bagi tubuh. Tentu ketika lalu yang dinilai ibadah ketika kita mengerjakan sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah. Maka berbicara kita mengenai sunnah-sunnahnya. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya adalah tidur di awal malam. Lalu di awal malam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai tidur sebelum salat Isya, antara maghrib dan Isya. Dan begitu pun Rasulullah tidak menyukai berbincang-bincang atau bergadang malam setelah salat Isya. Yang dikhawatirkan dari bergadang malam setelah salat Isya, kok nyampang talambe jago di waktu subuh. Namun Ustaz,
Ada kejadian nan modeko. Bagi ibu-ibu kadang dek lelah bakar rajo dari pagi sampai ke sore. Sore setelah itu siap-siap pai solat ke Masjid Jami' Hasanuddin untuk menunaikan solat maghrib berjamaah. Selesai solat maghrib berjamaah sampai di rumah jam 7 malam. Jam 7 malam. Niat hati tiba di rumah karena waktu Isya lah mulai jam 7 lewat 45 minit. Ada 45 minit. Maka niat hati tadi adalah ingin malurih-lurihkan kaki. Lalu salayang bahasanya. Akhirnya apa nanti jadi? Tak lalu sampai subuh jam 5:30 baru tak jago. Kadang ada kejadian dan mudi itu. Ba'a cara mengerajokan solatnya tu. Kasus nan kedua mudi ko. Bagi apa ko? Dek sibuk batukang, ada yang bakuli dan sebagainya. Pai jam 7:30 pagi, tiba di rumah jam 7:30 sampai sore. Dek waktu asar adalah jam 3 lewat 45 minit, ada 15 minit lagi waktu asar. Niat hati ingin malurihkan kaki, menyenang-nyenangkan badan atau lalu salayang. Kiranya jam 7:30 sampai tak lalu dek saking lelahnya badan tadi tak jago di jam 9 malam. Memang ada kejadian yang mode itu. Ba'a cara mengerajokan solatnya bagi apa dan ibu tadi. Dek ibu tadi jagonya jam 5:30 subuh saja lah Ustaz. Isya ba'a bakar rilahan saja kita sama Allah lah. Bagi apa tadi solat Isya saja lah Ustaz. Ba'a mangkomode itu Pak. Banyak benda yang kadikarajokan asar sampai maghrib 3, Isya sampai puluh sabalih nan kadikarajokan. Apakah mode itu? Maka jawabannya indah. Jawabannya adalah tatkala kita bangun dari tidur, maka disitulah berlaku hukum dimulainya solat. Maka bagi ibu nan tajago jam 7 hanya talalu, tajago di jam 5:30 subuh, maka kewajiban mengerjakan solat Isya tatkala dia sudah bangun. Maka katikonya jago solat yang pertama yang nyekarajokan adalah solat Isya, dan setelah itu solat subuh sesuai dengan tartibus sholah, tertib solat yang lakukan. Begitupun bagi apa nan bakar rajo tadi, kapan wajib solat bagi dia? Tentu tatkalanya jago. Kalau lalu lah payah dijagokan, alarm di HP lah banyak babunyi. Kapan kewajiban solat? Tatkala dia sudah bangun jam 9 malam tadi. Maka jam 9 malam tadinya balik karajokannya solat asar yang sampai maghrib 3, setelah itu Isya sampai sesuai dengan tartibus sholah. Jadi tidak ada ceritanya bakarilahan saja kita sama Allah, solat yang terakhir saja yang kita kerajokan. Itu keliru. Karena dasar hadisnya tidak tercatatlah suatu perkara kecuali dalam 3 hal. Yang pertama, orang tidur sampai dia bangun. Orang lalu sampai dia jago. Kapan kewajiban wajib solat bagi dia? Ketika dia sudah bangun. Yang kedua, anak-anak sampainya mulai balik. Yang ketiga, orang yang lupa ingatan sampainya sadar. Maka disitulah berlaku tartibus sholah. Begitupun dalam solat ada namanya tartibus surah. Ada kadang kebiasaan di kita nyendak salah Bapak dan Ibu, nyendak salah, tapi kurang dari segi tartibus surah, tertib surat yang kita baca. Ibu di rakaat pertama solat yang kita lakukan, dibacalah ayatnya, suratnya Qul a'udzu birabbin nas. Selesai. Rukuk kita i'tidal, sujud duduk iftirash, sujud balik. Naik ke rakaat kedua baca Al-Fatihah. Di rakaat kedua dibacalah
Inna a'tainakal kautsar. Salah ndak salat yang lakukan tadi? Ndak salah, tapi di mana letak kurangnya? Letak kurangnya kurang dari segi tartibus surah, tertib suratnya. Kalau dalam Al-Quran yang dulu surah An-Nas pada surah Al-Kautsar, maka dululah surah Al-Kautsar, inna a'tayna tadi, maka usahakan di rakaat pertama adalah surah Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar. Di rakaat nan kedua dibaca qul a'udzu birabbin nas. Nah, disitulah namanya tartibus surah. Lebih merujuk ke dalam ada namanya tartibul ayah, tertib ayat yang dibaca. Ada kebiasaan di kita dapat di kita salah satu ayat yang fenomenal, ayat kursi. Lai boleh ayat kursi itu dibaca dalam salat, Ustaz? Boleh, silahkan, rancak bana. Namun yang terjadi di rakaat pertama selesai membaca Al-Fatihah, nya baca ayat kursi. Betul. Di rakaat nan kedua dibacalah pangkal surah Al-Baqarah balik. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi sampai semampunya. Salah ndak salat yang dilakukan? Indak. Tapi kurang dari segi tartibul ayah, tertib ayat yang dibaca. Yang dulu ayat alif lam mim pada ayat kursi. Dululah yang alif lam mim tadi. Maka usahakan di rakaat pertama yang alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Di rakaat yang kedua ayat kursi. Itu makanya dinamakan dengan tartibul ayah. Selanjutnya apa dan Ibu? Amalan sebelum tidur yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa sabalun lalu mengambil wudu. Mengambil wudu sabalun lalu. Ustaz, kami tahan wudu kami dari maghrib sampai isya. Rancak, silahkan. Wudu kalau masih tahan, maka silahkan itu juga yang dipakai, asalkan yakin kita tidak batal. Namun kalau ragu-ragu balik keindaknya, ragu balik mana keindaknya, kalau balik kayu yakinkan, tapi balik keindak perbaharui. Nah, sebelum tidur Rasulullah senantiasa mengambil wudu. Tujuannya apa? Supaya lalu dalam keadaan suci. Kok nyampang tak jadi malang nan sakijok mato mujuan nan sepanjang hari, malang yang tak dapat ditulak mujuan nan tak dapat diraih. Tak jadilah kemalangan tu pasti bu panggilan tu kepada kita pas di waktu kita kalalu atau sedang lalu. Kita siap, apa sebab siap? Kita lalu dalam keadaan suci, kita lalu selesai wudu. Nan ketiga apa dan Ibu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menganjurkan untuk membersihkan tempat tidur sebelum mau melakukan tidur. Maka ada sebuah kebiasaan yang dirutinkan oleh orang-orang tua kita dahulu. Sabanun lalu diambillah sebuah kain, maka dilambuikanlah ke bahagian kasur tempat tidur kita. Atau kalau kini ada semacam sapu lidi ketek dibarasiahkan. Tujuannya apa? Ma tahu sewaktu kita tinggalkan kamar tadi, kok nyampang ada samuik nan lewat di situ. Ma tahu samuik tadi pas pula di dakik bantanan kita lalu masuk ke lubang talingo, dia tidak dibarasiahkan sampai lalu tadi. Akhirnya nanti jadi digiginya lah lubang talingo tadi, gandang talingo. Lamu dirawat jadi. Itu makanya Rasulullah berpesan bersihkan seraya mengucapkan bismillah. Tidak bana 3 kali, minimal sekali dibersihkan. Nan kampe apa dan Ibu, amalan sebelum tidur itu adalah Rasulullah senantiasa membaca ayat kursi. Kau dapat bagi kita ayat kursi ke, dengannya kita membaca ayat kursi dalam makna hadis tersebut Allah akan jaga kita dari malam sampai kita bangun. Nan kalimo
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lalu iko kadang acok terlupa bagi kita senantiasa membaca surat 3 kul dengan menengadahkan kedua tangannya kalau berdoa seperti ko. Kalau Rasulullah ketika kalau sambil maunjua di tempat tidur, Rasulullah mengumpulkan kedua telapak tangannya seraya membaca 3 kul. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas sampai akhir. Selesai itu lantas ditiupkanlah oleh Rasulullah dan diusapkanlah kepada bahagian tubuh yang mampu dijangkau sampai ke kaki rancak bana. Itu sekali. Nan kedua kali diulang balik oleh Rasulullah. Qul huwallahu ahad, yang kedua qul a'udzu birabbil falaq, yang ketiga qul a'udzu birabbin nas sampai akhir, dan ditiupkan kembali. Diusapkan kepada seluruh bahagian tubuh yang mampu dijangkau sampai 3 kali. Kalau dalam maknanya ketika dilakukan Allah akan jaga dari gangguan-gangguan jin dan syaitan. Allah akan jaga dari berbagai godaan-godaan. Kalau dalam makna ilmu kesehatannya bermakna ketika kita menyentuh bagian tubuh ada relaksasi di badan tadi. Ada sebuah kesenangan ketika kita meletakkan bahagian tangan di bagian-bagian badan yang dilakukan. Selanjutnya pada ibu sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Nan keenam, Rasulullah senantiasa memperbanyak zikir. Zikir yang dimaksud adalah sama dengan zikir sehabis salat. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ustaz, kami zikirnya biasanya pakai tangan kanan saja Ustaz, mai tuangnya. Kami tidak ingin pakai tangan kiri. Apa sebab? Tangan kiri itu tugasnya di bagian kebersihan di belakang. Silahkan zikirnya pakai tangan kanan saja. Ada cik lah Ustaz, kami biasa pakai 2 tangan Ustaz. Tangan kanan yo, tangan kiri yo juga. Apa sebab? Kami berdoa mangkik dengan kedua tangan. Tak mungkin berdoa cik tangan saja. Berdoa dengan 2 tangan. Silahkan. Apa sebab? Tangan kiri yang kita bawa untuk menghitung sudah bersih. Silahkan. Kami Ustaz biasa berzikir pakai alat tasbih. Lah sampai kepada bagian yang runcingnya pas 33 kali. Silahkan. Ustaz, kami biasa berzikir pakai zikir digital kah di patiak-patiak. Lah bunyinya tit. Lah 33 kali. Silahkan. Itu semua hanya sebatas alat menghitung sah-sah saja. Yang tak boleh adalah kita saling salah menyalahkan. Yang kanan menyebutkan tak boleh dengan 2 tangan dah. Apa sebab yang kiri itu bagian kebersihan. Menyalahkan orang itu yang tak boleh. Apa sebab? Ketika salah menyalahkan, menganggap kita nan paling batua, akhirnya yang terjadi perpecahan. Maka ketika terjadi perpecahan, berbalik kita kepada pituah lama kita. Apa bunyinya? Kok patah batang silasiah, dibarau rabah-rabahkan. Kok sapatah kaji nan basalisiah, usah surau nan ditinggalkan. Kadang di kita dek gara-gara ciek kaji nan berbeda, dak mampi-mampi oleh kasurau. Selanjutnya pada ibu yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kalalu senantiasa membaca doa. Doanya cok dibacakan oleh anak-anak gitu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Buliah bismika Allahumma ahya wa amut. Ndak dapat di kami itu Ustaz panjang benar rasanya bakal pelongan lidah kami. Maka mulailah dengan bismillah. Dan tatkala bangun dari tidur, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ketika Rasulullah bangun dari tidur, Rasulullah bukan langsung mencari yang lain. Kalau kita langsung mencari ekor.
atau mencari berita koran dan sebagainya. Tapi Rasulullah tatkala bangun dari tidur adalah langsung membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maka kiranya Pak dan Ibu, amalan-amalan sebelum tidur itu banyak. Sedaindaknya ndak pernah kita lakukan yang pertama, ndak pernah kita lakukan membaca ayat kursi, ndak pernah kita lakukan membaca 3 kul tadi, ndak pernah kita lakukan membaca zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Maka seminimal mungkin yang kita lakukan adalah kita mulai tidur kita dengan menyebut bismillah. Tatkala kita bangun, seminimal mungkin kita ingat akan alhamdulillah. Apa sebab kalau kita ingat kepada Allah, jago lalu kita ingat kembali kepada Allah. Begitupun tatkala makan, mulai makan bismillah, dan tatkala selesai makan alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.